Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan implikasi id, ego, dan superego dalam pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama pendahuluan yang akan dibacakan oleh Deborah. Yang kedua, pengertian id, ego, dan superego yang akan dijelaskan oleh Reza. Yang ketiga, hubungan teori Sigmund Freud dalam pendidikan Islam yang akan dibacakan oleh Budi. Dan yang terakhir, simpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sela Dara Puspita. Kepada Deborah untuk menjelaskan pendahuluan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator, dan di sini kami akan membahas materi mengenai id, ego, dan superego dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pendahuluannya. Nah, manusia itu adalah makhluk yang unik. Manusia itu tidak hanya menjadi subjek, tapi juga bisa menjadi objek dari apa yang dihasilkan. Manusia itu mempunyai dua kenyataan. Yang pertama, dirinya itu berbeda dari yang lain atau unik. Yang kedua itu sering memiliki persamaan atau perbedaan dengan orang lain dari segi sikapnya. Manusia itu punya fisik yang sama, kepribadiannya pun juga hampir sama, tapi juga ada yang berbeda. Kepribadian itu berasal dari kata pribadi, orang atau seorang. Se itu satu, diri. Dan kata sediri itu disisipi huruf N dan menjadi sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris, kepribadian itu disebut dengan personality. Person itu orang atau seseorang. Kalau dalam bahasa Arabnya itu syakhsiyah, artinya orang seorang pula. Kalau dalam bahasa Indonesia yang lainnya itu disebut juga dengan jati diri. Jati diri itu adalah keadaan diri sendiri yang sebenarnya sejati. Dalam konsep kepribadian, Sigmund Freud mengemukakan menjadi 3. Yang pertama ada id itu adalah komponen biologis, ego komponen psikologis, dan superego komponen sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Latifah Utami, NPM 2181102226. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian id, ego, dan superego. Yang pertama, kita akan membahas pengertian id. Id adalah suatu kata yang sangat dominan, dikenal dengan prinsip kesenangan karena selalu berusaha meredam ketegangan dengan kepuasan. Id adalah salah satu komponen yang hadir sejak lahir untuk menghilangkan ketidakenakan atau ketegangan itu dan mencapai kenikmatan. Maka id mempunyai 2 macam, yaitu yang pertama refleks dan reaksi otomatis, seperti misalnya bersin, berkedip, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses primer, seperti misalnya orang yang lapar membayangkan makanan. Menurut definisi yang sudah ada, maka dapat kita pahami bahwa id itu adalah perasaan naluriah yang ada sejak manusia lahir. Yang perasaan itu jika dilakukan atau direalitakan, maka prinsip kesenangannya akan tersalurkan. Contohnya seperti orang yang merasakan lapar dan haus, ia pasti berpikir untuk makan. Seperti bayi yang merasakan lapar, ia akan menangis jika tuntutan id-nya tidak terpenuhi. Yang kedua adalah ego. Ego adalah suatu sistem yang bereaksi dengan proses sekunder. Proses sekunder yang dimaksud adalah proses berpikir yang realitas karena ego memang dikendalikan oleh prinsip kenyataan. Ego inilah yang bertugas untuk merencanakan apakah id akan dilakukan atau bahkan diabaikan saja. Ego sendiri merupakan sistem yang menjadi penengah antara id dan superego. Dengan kata lain, ego merupakan perancang atau perencana yang mengontrol segala tindakan yang dilakukan manusia. Contohnya, seperti ketika anak belajar dengan terbiasa diberikan imbalan atau penghargaan dari orang tua, maka mereka pun akan berpikir untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan supaya mereka mendapatkan hadiah kembali dan tidak mendapatkan hukuman. Yang terakhir adalah superego. Superego di sini mewakili aspek-aspek moral dan ideal dari kepribadian serta dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas dan idealis yang berbeda dengan prinsip kesenangan dari id dan prinsip realistis dari ego. Superego dipergunakan untuk menyempurnakan dan membudayakan perilaku manusia. Maksudnya di sini, segala perilaku manusia itu akan dibuat untuk supaya tidak melanggar norma-norma, adat serta budaya yang ada di masyarakat.
Superego di sini akan memberikan penilaian dan melakukan pilihan benar atau salah, baik buruk, bermoral atau tidak. Pilihan ini adalah merupakan solusi bagi ego dalam memberikan keputusan atas tuntutan id. Adapun fungsi-fungsi pokok superego yang pertama, merintangi impuls-impuls id, terutama impuls-impuls seksual dan agresif. Yang kedua, mendorong ego untuk memberikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moralitas. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai pengertian id, ego, dan superego. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan apa itu teori Sigmund Freud dalam Islam dan hubungannya dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada nafsu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafsu itu berarti keinginan, hati yang kuat, dorongan yang kuat untuk berbuat kurang baik. Jadi nafsu itu cenderung mengantarkan manusia kepada hal tercela. Diri atau nafs memiliki pemaknaan kata yang banyak. Menurut Mubarak, nafs memiliki arti yang pertama itu jiwa, kedua dorongan hati yang kuat untuk berbuat baik, kurang baik, ketiga perilaku yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk, keempat sesuai di dalam diri manusia yang menggerakkan tingkah laku, dan kelima sisi dalam manusia yang dicipta secara sempurna di mana di dalamnya terkandung potensi yang baik dan buruk. Dari sekian pengertian tersebut dapat digarisbawahi nafs atau jiwa memiliki dua kecenderungan, yaitu yang pertama baik dan buruk, kedua dorongan dan tingkah laku. Menurut Imam Syafi'i, nafs adalah latifah rabbaniyah, yaitu roh sebelum bersatu, bisa disebut ta'aluk dengan jasad. Nafs tersebut dibagi 7 bagian, yaitu an-nafs amariyah, an-nafs al-lawanah, an-nafs al-mutamaniyah, an-nafs al-mulahimah, an-nafs ar-radiyah, an-nafs al-mardiyah, an-nafs al-kamalah. Nah, itu ketujuh an-nafs tersebut. Nafsu pada hakikatnya memiliki dua kekuatan, yaitu kehadabiah, dia itu kekuatan yang berusaha menghindarkan manusia dari sifat tercela. Dalam arti nafsu, yang satu ini adalah sistem yang melindungi ego dari kesalahan. Sedangkan kekuatan yang kedua adalah al-syahwat, yang berarti daya yang berpotensi untuk mengarahkan ego kepada hal yang menyenangkan. Di atas telah dijelaskan bahwa nafsu itu adalah sumber dari segala kejelekan. Apabila manusia dikuasai oleh nafsu dan melayani semua dorongan dari nafsu, maka hawa nafsu dalam dirinya lah yang akan menguat. Jika nafsu yang ada dalam diri manusia itu telah menguat, maka dirinya akan tumbuh menjadi orang yang zalim. Yang kedua ada akal atau ego. Akal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan daya pikir untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Pikiran, ingatan, akal manusia menurut Imam Al-Ghazali sangat beragam dan dapat dikelompokkan atas akal praktis dan akal teoritis. Sedangkan berdasarkan tinggi jangkauannya dapat dibedakan atas akal material, akal mungkin, akal aktual, dan akal perolehan. Akan tetapi ternyata kemampuan ini ada batasannya. Di atas akal ada ilham yang dimensinya lebih tinggi dan mendekati hakikat. Setelah tenggelam dalam tasawuf, Imam Al-Ghazali membagi akal menjadi akal berpikir dan belajar, dan taklil atau mengikuti kepada Nabi. Akal dapat berfungsi dengan baik apabila didukung oleh pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat yang membantu akal untuk bisa berfungsi sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada materi. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan id, ego, dan superego dalam pendidikan Islam. Yang pertama, id atau nafsu adalah sifat naluriah yang ada pada setiap manusia. Id ini juga dikenal dengan prinsip kesenangan karena selalu berusaha
dalam kepuasan. Ketika id ini disalurkan atau direalitakan, maka prinsip kesenangan akan tersalurkan. Yang kedua adalah ada ego atau akal. Adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memproses bagaimana cara merealitakan id. Ego adalah sistem menjadi penengah antara id dan superego. Ego adalah alam perencanaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersumber dari id dan superego. Ego merupakan sistem yang realita dan ego juga dikenal dengan prinsip realitas. Dan yang terakhir ada superego atau hati. Adalah sistem yang dikenal dengan prinsip kesempurnaan. Karena superego ini yang mengarahkan ego untuk mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan budaya seperti apa yang telah diajarkan kepadanya. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi tingkah laku manusia dan sangat menentukan apa yang harus dilakukan manusia ketika nafsunya telah mendesak dan ingin segera disalurkan. Dalam pendidikan Islam, nafsu akan dapat dipuaskan ke arah yang seharusnya apabila akal dan qalb dididik dan diarahkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Akal dan qalb seseorang yang telah dididik dengan nilai-nilai keislaman, maka hati akan mengontrol tingkah laku untuk selalu berbuat baik dan mengajarkan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.